Skuad Persebaya yang muda, beda, dan semoga berbahaya. Jawapos.com. Persebaya Surabaya kehilangan 16 pemain andalan musim lalu, yang berhasil membawa Green Force finish di posisi keempat klasemen Liga 1 2021-2022. Menjadi salah satu tim yang paling banyak mengganti pemain. Menariknya, menghadapi musim baru 2022-2023, justru Persebaya memanfaatkan banyak tenaga muda. Jangankan pencinta sepak bola nasional, sebagian bonek supporter Persebaya sempat kebingungan dengan nama-nama pemain yang diperkenalkan musim ini. Nama-nama seperti Januar Eka, Julian Mancini, Rizwan Lauhin, hingga Brian Pondaak terasa asing di telinga. Nama-nama yang baru musim ini berkarier di strata tertinggi bersama Persebaya. Belum lagi beberapa jebolan internal yang sebelumnya membela klub Liga 3. Sebut saja Rizky Duyan, Denny Agus, sampai Arif Catur. Padahal, pemain-pemain itu baru berkarier di level amatir dan baru musim ini naik kelas ke profesional bersama Persebaya. Dengan nama-nama tersebut, tentu tidak aneh kemudian ada yang mempertanyakan target menembus 3 besar. Pelatih Persebaya Aji Santoso dianggap terlalu berjudi dengan banyaknya pemain yang belum punya nama, itu. Meski pemain dengan jam terbang tinggi masih tersisa dari musim sebelumnya. Sebut saja Alwi Slamet dan M. Hidayat. Menanggapi hal itu, Aji Santoso merespons dengan santai. Dia mengaku yakin 100% skuadnya bisa bersaing. Saya tetap optimistis menatap kompetisi meski tidak mudah, ujarnya. Ya, tidak mudah. Aji secara gamblang mengakui hal tersebut. Bukan karena skuadnya yang melemah dibandingkan musim lalu. Pria asal Malang itu menganggap persaingan di Liga 1 musim ini sangat ketat. Banyaknya tim yang berlomba-lomba mempunyai skuad ideal jadi alasannya. Juga tim yang berani jor-joran dana besar mendatangkan pelatih dan pemain berkualitas seperti Persija Jakarta, PSIS Semarang, Arema FC, hingga Persib Bandung. Tapi, bagi saya, lebih ketat lebih bagus untuk kami. Tiap pertandingan kemampuan pemain akan meningkat, lanjutnya. Malah, Aji percaya diri akan lahir bintang-bintang baru dari skuadnya musim ini. Pemain yang tak terkenal bakal mendapat panggilan timnas. Seperti halnya musim lalu ketika Persebaya jadi tim yang paling banyak pemainnya mendapat panggilan timnas. Mantan pelatih Persela itu mengungkapkan, meski kehilangan 16 pemain, Persebaya tetaplah Persebaya yang punya style of play sendiri. Tetap bermain sesuai karakter saya. Hanya nanti aplikasi strategi saja yang berbeda di setiap pertandingan, ungkapnya. Aji juga optimistis kekuatan Persebaya musim ini justru lebih baik dibandingkan musim lalu. Persiapan yang lebih matang plus sempat ada pemusatan latihan di Yogyakarta jadi alasannya. Pemain inti dan cadangan kualitasnya juga merata. Jadi, saya tidak khawatir untuk melakukan pergantian pemain, bebernya. Hanya, masalah mental memang harus terus dibenahi. Aji sadar, dengan banyaknya pemain muda, konsistensi jadi PR paling besar. Tapi, tiap hari saya doktrin terus. Saya katakan bahwa mereka ini bisa, punya kualitas. Asalkan fokus dan disiplin saja, tegasnya. Kekompakan tim jadi salah satu yang juga dijaganya. Dia ingin anak asuhnya punya satu visi dengannya musim ini. Jadi, pelatih harus tahu kapan harus bertangan besi kapan harus sebagai teman, beber mantan kapten timnas tersebut. Aji Santoso bawa 22 pemain untuk laga Persikabo versus Persebaya Surabaya. Surya, Ko, ID Surabaya. Persebaya Surabaya hanya membawa 22 pemainnya jelang hadapi Persikabo, laga pekan pertama Liga 1 2022, Senin, 25 Juli 2022, malam mendatang di Stadion Pakansari. Kami akan membawa 22 pemain, ungkap pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso. Sesuai rencana, Persebaya Surabaya akan bertolak pada Sabtu, 23 Juli 2022, atau 3 hari sebelum kick-off. Menatap laga ini, Aji Santoso katakan tak ada persiapan khusus, meski ia tidak memungkiri bahwa laga perdana selalu menjadi laga tidak mudah bagi Persebaya.
Persebaya tidak pernah menang di laga perdana Liga 1 2 musim terakhir, bermain imbang 1-1 atas Persik Kediri, Liga 1 2019 hingga 2020, kalah 3-1 dari Borneo FC, Liga 1 2021 hingga 2022. Saya mempersiapkan pemain ketika pertandingan pertama nanti pemain bisa tampil 100%, tidak nervous, tidak gugup, karena pertandingan pertama sedikit sulit. Tetapi kalau melihat persiapan, pemain sangat siap untuk menghadapi pertandingan pertama melawan Persikabo, tegas Aji Santoso. Menariknya, dari 22 nama yang diboyong, Persebaya hanya menyertakan 2 nama kipernya, Satria Tama dan Andika Ramaghani. Pelatih kiper Persebaya, Benny van Breukelen menyebut hanya membawa 2 kiper karena alasan efektivitas. Kami cuma main 1x saja, kalau bawa 3 kan mubazir juga, mungkin kalau lebih terlalu repot, jelas Benny pada Surya, Co.id, Jumat, 22 Juli 2022. Berikut 22 nama pemain bajul ijo yang diboyong untuk laga Persikabo versus Persebaya. Ada milik Persebaya. 3 bintang asing debutan yang bisa buat kejutan di partai pembuka Liga 1. Indosport.com. Termasuk bintang Persebaya, berikut 3 pemain asing debutan yang berpotensi buat kejutan di partai pembuka Liga 1 Indonesia musim 2022-23. Pada akhir pekan nanti, Sabtu, 23 Juli 2022, kasta tertinggi sepak bola Indonesia yakni Liga 1 akan memulai pekan perdananya musim ini. Tak hanya menyajikan pertandingan seru, Liga 1 musim ini juga jadi ajang pembuktian sejumlah bintang asing debutan yang baru pertama kali bermain di Indonesia. Berbekal prestasi dan catatan mentereng di klub sebelumnya, sejumlah pemain asing debutan ini pun diprediksi bakal buat kejutan pada partai perdana Liga 1 musim ini. Lantas siapa sajakah mereka? Berikut Indosport coba merangkum serta mengulas. 1. Matheus Pato. Nama pertama adalah Matheus Pato. Penyerang asal Brasil tersebut merupakan mesin anyar yang didatangkan Borneo FC di musim ini. Masih berusia 27 tahun, Matheus Pato diprediksi bisa bersinar di Liga 1 lantaran memiliki rekam jejak karir cukup mentereng serta catatan pramusim sangat baik buat pesut etam. Sebelum memperkuat Borneo FC, Matheus Pato pernah bermain buat Daejeon Citizen yang mentas di kasta kedua Liga Korea Selatan. Bersama klub tersebut, Matheus Pato mampu mencetak 3 gol dalam 27 pertandingan di semua kompetisi dan membantu Daejeon Citizen finish di peringkat 3 klasemen akhir Kalik 2. Sementara saat tampil di pramusim, Matheus Pato tampil menggila dengan mencetak 6 gol dalam 9 pertandingan Piala Presiden 2022. Torehan tersebut membuat Matheus Pato meraih gelar top skor, sekaligus membawa Borneo FC finish sebagai runner-up usai kalah dari Arema FC di partai final. 2. Igor Vidal. Berikutnya adalah Igor Vidal. Gelandang serang milik Persebaya ini juga berpotensi buat kejutan di partai perdana Liga 1 lantaran memiliki catatan karir impresif sebelumnya. Sebelum memperkuat Persebaya, Igor Vidal merupakan bintang andalan Anagenisi Karditsas yang tampil di Super League 2 atau kasta kedua Liga Yunani. Dalam semusim, pemain berusia 25 tahun tersebut tampil sebanyak 19 pertandingan, dan berhasil mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist di ajang Liga. Igor Vidal juga berhasil membantu Anagenisi Karditsas finish di peringkat 5 klasemen akhir, dan berjarak 24 poin dari Veria NPS sebagai juara. Selain itu, Igor Vidal juga sempat meraih gelar Lithuanian Super Cup dan Lithuanian Super Cup tahun 2020 silam saat memperkuat FK Žalgiris Vilnius di Liga Lithuania. Berkaca dari statistik dan prestasi tersebut, tak heran jika Igor Vidal bakal jadi salah satu bintang yang berpotensi buat kejutan di Liga 1 musim ini. 3. Michael Krnčić. Terakhir adalah Michael Krnčić. Sang penyerang asal Republik Ceko milik Persija yang diprediksi bakal hadirkan kejutan di Liga musim 22-23.
Pasalnya, Michael Krenčík memiliki sederet prestasi gemilang di Eropa sebelum memperkuat Persija Jakarta. Tercatat, Michael Krenčík pernah memperkuat sejumlah tim kuat Eropa seperti Klub Brugge, Belgia, PAOK, Yunani, serta Slavia Prague, Ceko. Catatan golnya pun terbilang impresif. Saat memperkuat PAOK misalnya, Michael Krenčík berhasil tampil sebanyak 28 pertandingan dan mencetak 9 gol di semua kompetisi. Michael Krenčík pun berhasil membantu PAOK menjuarai Grey Cup dan meraih gelar top skor di ajang tersebut pada 2020-21 lalu. Di musim lalu pun Michael Krenčík masih cukup tajam dengan cetak 4 gol dan memberikan 4 assist dari 14 pertandingan di semua kompetisi.